membuang sampah sembarangan itu termasuk tindakan yang salah atau bukan? Baiklah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bu Diana juga pernah berbuat salah. Manusia tidak ada yang sempurna. Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Coba ceritakan alasan kamu apa? Saya kecil ada tugas kecil. Walaupun saya biasa sembarangan, tapi ada yang bersukanya. Saya suka saja melihat tugas kecil marah-marah kepada saya. Jadi kamu merasa senang saat melakukannya. Kenapa kamu merasa senang? Senang karena bisa ada pada tugas kecil. Baiklah, ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Kamu berusaha memenuhi kebutuhan atas kesenangan. Tapi kalau tindakan kamu seperti itu bisa merugikan diri kamu sendiri dan juga orang lain. Ya, Bu. Nah, coba ingat kembali keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Tindakan kamu yang sekarang ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana ya? Menjaga kebersihan diri, kelas dan lingkungan sekolah, Bu. Apakah tindakan kamu yang tadi kamu lakukan itu mencerminkan kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Belum. Nah, sekarang bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Adakah ide atau gagasan yang bisa saya lakukan? Saya meminta kepada Ibu karena telah melanggar keyakinan kelas dan saya akan meminta maaf pada tugas kecil hari ini. Dan saya akan berjanji tidak melakukannya lagi dan saya akan membantu tugas kecil hari ini. Bagus sekali, Bu Diana senang sekali mendengarnya. Sekali kita selalu mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita yakini dan kita sepakati bersama. Guru berdoa semoga Salwa bisa berperilaku lebih baik lagi dari tadi. Nah, sekarang silakan Salwa melakukan gagasan yang Salwa berikan tadi. Iya, sama-sama. Bagaimana kabar dia hari ini? Baik, Bu. Bagaimana perasaan dia dipanggil sama Bu Diana hari ini? Saya merasa gugup dan takut Ibu marah. Kenapa kamu merasa gugup dan takut Bu Diana marah? Karena saya terlambat ke sekolah lagi, Bu. Menurut dia sering terlambat ke sekolah. Apakah itu tindakan yang salah? Iya, Bu. Saya minta maaf karena saya terlambat ke sekolah lagi. Iya, tidak apa-apa, Bu Diana maafkan. Berbuat salah itu sesuatu yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Yang terpenting kita mencari solusi dari setiap kesalahan yang kita alami. Iya, Bu. Dia pasti punya alasan. Apa penyebab dia datang terlambat ke sekolah? Saya kesiangan bangun, Bu. Kenapa kamu kesiangan banget? Karena sepertinya saya begadang dan suka bermain game sampai larut malam karena lagi seru-serunya, Bu. Nah, apakah bermain game harus lupa waktu? Tidak, Bu. Bu Diana tahu kamu merasa senang melakukannya. Akan tetapi kesenangan yang kamu dapatkan dari tindakan seperti itu dapat merugikan diri kamu sendiri. Kamu akan kurang istirahat, dari sekolah bisa mengantuk. Jadinya kamu bangun kesiangan, Iya, Bu. nanti ke sekolahnya terlambat. Iya, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar? Disiplin dan tepat waktu di kelas Apa yang tepat waktu? ke sekolah. Disiplin dan
begitu, apakah Tia punya solusi untuk memperbaiki kesalahan Tia? Saya akan tidur lebih cepat dan memasang alarm agar tidak bangun kesiangan lagi, Bu. Hebat, Tia sudah mempunyai solusi. Mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan kita yakini. Dan berdoa Tia bisa pulang disiplin lebih baik. Iya, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala SDN Pondok Rama 01 Pagi, Ibu Diripna, dan yang kami hormati rekan-rekan guru di SDN Pondok Rama 01 Pagi. Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dilimpahkan nikmat sehatnya bisa bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan kami sampaikan. Materi budaya positif ini terbagi menjadi 6 bagian dan akan kami bagi menjadi 2 bagian. Yang bagian pertama akan dipaparkan oleh Bapak Rizal. Bagian kedua akan dipaparkan oleh saya. Teman-teman mohon kesabarannya, keikhlasannya untuk sama-sama kita melakukan diseminasi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu, untuk paparan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Fahrul Rizal. Waktu dan tempat saya persilakan. Nah, ini ada permainan. Bapak Ibu sudah pernah melakukan, tapi saya mohon izin. Nanti yang duduknya berdua. Jadi yang satu mengepalkan tangan, yang satu membujuk, gitu ya, membujuk agar si kepalan tangan itu terbuka. Permainan kepala Ya, permainan kepalan tangan. bersama saya. Ya, jadi yang satu mohon izin ya, mohon izin. Yang satu mengepalkan tangan, jadi berpasangan. Rizal boleh ngapain berdua? Boleh. Misalnya contoh. Saya yang tidak mengepal, ibu yang mengepal. Nah, ya Bu Dirip yang mengepal, Bu Diana yang membujuk agar kepala tangannya terbuka. Jadi gimana caranya? Ibu nanti membujuk Bu Dirip, membujuk temannya supaya kepalanya dibuka. Boleh merayu, boleh mengintimidasi, semuanya boleh dilakukan. Gimana caranya kepala teman ibu terbuka? Contoh saya, Ya. Bu Dirip, kalau dibuka nanti saya beliin es. Masih kuat. Buat Coba lagi Bu Diana. Bu Dirip, kalau kepalanya dibuka nanti saya pijitin. Kurang. Masih kurang. Masih kurang. Bu Dirip, kalau kepalanya dibuka nanti saya rayu Pak Rizal buat ngasih nilai kelas 1, nilainya bagus-bagus. Oke. Oke, sip. Terima kasih. Saat itu Bu Dirip 2 ya? Iya. 2 kepala. Berarti ya yang membuka 1 apa 2 tadi? Cuma 1. Bu Dirip inginnya 1. Satu dulu. Kali ada tawaran yang lebih baik. Oke. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti itu ya, Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan kami juga luar biasa pada saat mengerjakan tugas-tugas modul 1.4 ini. Luar biasa keteteran karena ternyata materinya banyak sekali. Nah, tadi kita sudah melihat penjelasan dari Pak Rizal, menyimak, dan insya Allah bermanfaat sekali untuk kita terapkan sampai ke keyakinan kelas kepada anak-anak. Nah, menyambung dari keyakinan kelas tadi, ada 3 materi lagi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebelumnya dalam komunitas belajar, saya sendiri sebagai pemateri pada saat itu kita sudah membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu masih ingat apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Kasih sayang, bertahan hidup, makan masuk ke dalam bertahan hidup manusia. Ada apa lagi? Dihargai, masuk ke kasih sayang, merasa diterima. Lupa. Nah, karena lupa jadi saya ingatkan kembali. Ya, ada kesenangan. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Dan kalau waktu itu kita hanya mengulas tentang 5 kebutuhan dasarnya, kita belum sampai bagaimana dunia berkualitas yang kita impikan. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Permasalahannya, pada saat kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kadang kita melakukan hal-hal yang melanggar nilai-nilai kebajikan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar kita, yaitu ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Jadi ada 5 kebutuhan dasar pada manusia, dan ini yang harus kita identifikasi kepada murid. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini dikemukakan oleh William Glasser. Tadi ada 5 yang sudah saya sebutkan. Tadi Pak Usni bilang kebutuhan dasarnya apa? Makan masuk ke bertahan hidup. Pakaian yang kita pakai itu juga masuk ke bertahan hidup. Mau dihargai, ya tadi Bu Dirip bilang mau dihargai itu masuk ke kasih sayang, rasa diterima. Ingin bebas melakukan sesuatu, itu masuk ke kebebasan. Lalu pengen senang, merasa senang, merasa happy, itu ke kesenangan. Ingin merasa diakui, punya kekuasaan, itu masuk ke power kekuasaan. Ini tadi yang bertahan hidup, contohnya makan, tidur, olahraga, bahkan perlindungan. Perlindungan di sini seperti rumah, perlindungan dari keluarga juga termasuk dari bertahan hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Di sini bagaimana kita merasa disayangi, dikasihi oleh teman, oleh keluarga, pasangan, rekan kerja, dan bahkan kelompok di luar lingkungan sekolah kita ini. Kadang kekurangan kasih sayang oleh pasangan, misalnya kalau yang sudah dewasa, oleh teman, bahkan oleh ayah dan ibu untuk anak-anak, ini juga bisa menjadi sebuah masalah karena mereka butuh itu dan mereka ingin mendapatkannya. Makanya ada istilah anak nakal, padahal sebenarnya bukan nakal, tapi dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kayak mereka seolah-olah ingin minta diperhatikan supaya diberi kasih sayang oleh temannya, oleh gurunya, oleh lingkungan sekitarnya. Kebebasan, freedom, kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik,
Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi waktu, sehingga memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka serta liburan. Misalnya, Bu Mega besok Sabtu mau kemana? Mau tidur? Mau kemana Bu Mega? Mau sepedahan. Nah, sepedahan yang Bu Mega lakukan ini maksudnya kemana nih? Olahraga tadi. Rekreasi. Rekreasi. Yang tadi, yang kedua pertama. Bertahan Hidup. hidup. Kesehatan. Tapi pilihan Bu Mega besok hari Sabtu mau bersepeda itu masuk juga kebebasannya dia. Kita nggak boleh kalau Bu Mega hari Sabtu nggak usah ke Bu Mega nggak usah ke sepedahan, di rumah aja. Misalnya suaminya Bu Mega nih di rumah mau sepeda nih hari Sabtu, nggak usah Bunda, di rumah aja masak masakan yang enak. Tapi akhirnya karena nurut sama suami, Bu Mega nggak jadi bersepeda nih. Nah, apa yang tidak terpenuhi? Kebebasannya Bu Mega tadi. Jadi yang tadi bersepeda itu ada untuk olahraga, untuk kesehatan, itu juga masuk untuk bertahan hidup. Tapi untuk memilih apa yang kita inginkan masuk ke kebebasan. Lalu kesenangan, fun. Tadi lagi kembali ke Bu Mega. Kenapa pengen bersepeda? Karena ada acara. Kenapa pengen ikut? Ya, pertama disuruh, kedua ya balik lagi karena olahraga itu. Olahraga. Apa karena senang? Kalau misalnya Bu Mega tidak senang dengan sepeda, mau atau tidak Bu Mega? Nah, berarti bersepeda itu tadi ada bertahan hidupnya, kebebasannya juga untuk kesenangan. Jadi karena mau melakukannya, karena tadi ada beberapa kebutuhan dasar yang ingin didapatkan oleh Bu Mega. Salah satunya tadi ada kesenangan juga. Kekuasaan, power, berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual relevan, belajar menjadi orang kuat, membuat pilihan positif, dan bekerja. Nah, contohnya berproses nih. Kenapa kemarin teman kita beberapa di sini prosesnya ada yang dari honor murni, dari honor murni bertahun-tahun, lalu jadi KKI, lalu jadi P3K. Kenapa mau melakukan itu? Coba Bu Nurita, pernah merasakan jadi guru honor? Pernah. Kenapa mau jadi guru honor? Kenapa yang harapan pertama jadi guru honor? Yang diinginkan jadi KKI pada saat itu. Kenapa pengen jadi KKI? Ya mungkin nggak munafik ya Bu Dana, karena satu dari segi kebutuhan Gaji. ya itu nggak munafik. Powernya beda gitu guru honor dengan KKI pada saat itu. Powernya berbeda. Berbeda terhadap murid, terhadap keluarga. Kalau dibilang power untuk terhadap murid dari mulai honor sampai dengan sekarang tidak membatasi kekuasaan itu sama. Kalau untuk mungkin berada di lingkungan sekitar kita guru-guru, power itu pasti ada untuk status ya, status dari kita dari honor dengan kita sekarang sudah berstatus sebagai P3K itu paling merasa diri kita oh berarti kita sudah berada setara gitu, pasti ada itu. Berarti ada harga diri yang merasa dikuatkan, merasa baik. Betul. Berarti mengejar menjadi posisi pada saat ini P3K karena mengejar kebutuhan power, kekuasaan akan harga diri. Betul? Betul. Betul. Apakah dari P3 ini masih ada power lagi yang mau ditingkatkan? Untuk sementara ini sih tidak sih. Contoh misalnya yang kita ketahui teman-teman Bu Nurita alhamdulillah lulus CGP angkatan 11. Nah, salah satu mungkin
kebutuhan power ini apakah salah satu penyerta motivasi ekstrinsik dari Bu Nurita? Memang dari tujuan awal saya ikut CGP, mungkin dari intrinsik saya sendiri ya. Pertama, ilmu yang mau saya dapatkan. Saya belum berpikir untuk tidak mengarah kepada power kekuasaan nanti endingnya saya mau seperti apa, tidak. Awalnya memang saya murni untuk mencari ilmu. Oke, berarti ingin terampil, lebih terampil dari sekarang. Betul. Nah, jadi ikut mengembangkan diri. Power di sini bukan berarti jadi pejabat, bukan berarti jadi seseorang yang punya kekuasaan menjadi pemimpin atau orang-orang yang punya jabatan tertentu, tapi menjadi lebih terampil dari sekarang, termasuk juga masuk ke power kekuasaan. Kenapa mengejar ingin ikut? Oh, ada program nih bagus, Bu Nurita ingin ikut. Saya bukan pengen yang lain-lain, tapi saya karena saya ilmunya. Oh, ternyata ada keterampilan yang ingin saya raih menjadi lebih terampil. Nah, itu masuk ke kebutuhan kekuasaan power ya. Jadi bukan semata-mata ingin jadi pemimpin atau orang ke power ini bukan ingin jadi orang yang berkuasa, tapi terlihat menjadi lebih terampil, punya prestasi tertentu. Jadi ingin mengembangkan seperti itu. Contohnya, misalkan kenapa Bu Nurita PPG rajin sekali supaya lulus dengan nilai amat baik, dengan memuaskan, karena ada ini kebutuhan untuk power, harus berprestasi nih, nilainya harus amat memuaskan. Oke. Jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ada yang caranya baik, ada yang caranya kurang baik. Ini juga berlaku buat siswa. Jadi sebenarnya anggapan kita siswa nakal itu sebenarnya tidak ada, tapi dia kurang mendapat 5 kebutuhan dasar itu. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi kita harus mengenali kebutuhan dasar pada murid. Kenapa tadinya kita sebut, ya Allah, nih anak nakal banget ya. Kenapa setiap istirahat bekal temennya tuh diambilin, loncat ke sini ambil punya temennya, sampai ada temennya yang nangis karena bekal makannya diambil. Awalnya kita beranggapan itu nakal. Ternyata mungkin ada beberapa kemungkinan kalau anak ini ngambil makanan punya temennya. Kenapa? Bisa jadi emang dia lapar, kebutuhan bertahan hidupnya kurang. Yang kedua, kita lihat nih anak bawa bekal nggak? Jangan-jangan tidak diperhatikan sampai tidak sarapan, pengen diperhatikan sama gurunya, jadi kurang kasih sayang. Ada, atau mungkin kekuasaan, power, melihatkan ke temannya, nih kamu harus nurut, harus mau diambil makanannya. Jadi dengan, atau dia iseng, pengen seneng aja ngisengin ke temannya, jadi dia pengen terlihat itu hal-hal yang menyenangkan baginya. Oke, kita ada kasus nih. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Nanti ada tabel, kebutuhan apa kita identifikasi. Bila Bapak Ibu berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jadi di sini dia benci sama Ibu Rani. Ibu Rani ini kebetulan wali kelasnya di kelas 3. Nah, kita coba. Ini ada 4 jawaban Dinda. Yang pertama, Ibu Guru bilang, nih Ibu Rani yang bilang, Ibu Guru bilang,
aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya, kata Dinda. Bu Raninya melarang nih, tidak boleh bersenandung nyanyi-nyanyi di kelas waktu lagi ngerjain tugas. Tapi menurut Dinda itu hal yang nggak seru, larangan dari Bu Rani itu. Nah, menurut Bapak Ibu kebutuhan apa? Kesenangan ya. Kesenangan. Dari kata kuncinya yang mana? Tadi kan kata dia senang bersenandung. Senang bersenandung tapi dilarang, dianggap tidak seru. Oke, tindakan. Nah, udah ketahuan nih, Bu Nurita sebagai Bu Rani, Ya. dia merasa kebutuhannya atas kesenangan. Kenapa dia bersenandung? Karena dia pengen memenuhi kebutuhannya atas kesenangan. Tindakannya Bu Nurita supaya terpenuhi dengan tidak melakukan larangan itu kira-kira apa? Nah, kamu boleh bersenandung bernyanyi, tapi pada bukan di jam pelajaran. Kamu bisa bersenandung nanti pada jam istirahat, atau nanti pada saat kegiatan, misal ada ekskul menyanyi ya, misalnya pada ekskul menyanyi kamu bisa berekspresi lagi, atau nanti saat pelajaran seni rupa bernyanyi gitu. Berarti memberikan solusi mengikuti kegiatan-kegiatan positif lainnya ya. Iya, betul. Oke. Ada yang lain? Motivasi yang lain? Iya. Bu Mega? Kalau saya mungkin agak sedikit dikasih ice breaking untuk ya paling tidak menenangkan si anak ini gitu, supaya dia sedikit bisa bersenandung bareng-bareng, tapi selanjutnya kita belajar kembali. Oke, ada kemungkinan kelasnya kurang menyenangkan, makanya atau dia bosen ya. Bosen, Jadi ya. kita di sela-sela pembelajaran kita buat ice breaking. Keren sekali, Bu Nurita dan Bu Mega. Oke, jawaban yang kedua dari Dinda. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia sebel sama Ibu Rani karena ibu gurunya tidak menyapa hari ini, tidak mengomentari Sepatu baru. jepit rambut barunya dia. Jadi dia kesel. Ya, dia kesel karena Bu Raninya biasa aja, padahal nih udah mencolok nih jepit barunya. Mau izin mau pipis. Oh iya, silakan Ibu. Nah, kebutuhan apa nih? Yang Saya. ya, Saya. kasih sayang, perhatian maksud kasih sayang. Jadi dia kurang merasa disayangi oleh Bu Rani, oleh gurunya. Kurang diperhatikan, maka dia membutuhkan kasih sayang. Ternyata anak kecil itu memang seperti itu ya. Jadi hal kecil apapun dia berharap seperti itu. Anak saya juga gitu. Ada contohnya. Ya, kebetulan muridnya Bu Devi. Muridnya Bu Devi. Iya, sekarang kan belum murid saya. Iya. Dia punya sepatu baru dan saya nggak melihat dia bisa punya sepatu baru. Jadi dia pakai Sebut sepatu nama, baru. sebut nama ya. Iya. Akif. Terus abis itu dia lewat depan saya. Terus dia bilang ibu Anissa nggak lihat ya, Akif sepatunya baru. Saya kan nggak ngelihat sepatu itu. Terus tahu nggak saya beli di mana? Punya di mana? Cibubur Johnson kata dia gitu. Iya deh, mahal pasti ya dia. Maaf ya Bu Anissa nggak lihat. Nah kan saya nggak perhatiin sampai ke kaki. Nah, kalau kejadian Akif seperti ini, Akif langsung mengutarakannya. Iya. Tapi kalau Dinda tidak bisa mengutarakannya, dia memendam perasaannya sampai ke rumah dan berkata kepada ibunya dia benci Ibu Rani. Nah, kalau posisinya Akif, dia terbuka. Iya. Nah, Bu Anissa, untuk kejadian seperti ini, tindakan Bu Anissa kepada Dinda kira-kira apa? Kepada Dinda tindakannya, dia belum ngomong ya, nggak ngomong kan tadinya? Ya, dia ngomongnya sama ibunya. Ibunya pasti nyampein dong saya. Ya, ini ceritanya ibunya sudah menyampaikan kepada Bu Anissa. Nah, saya akan manggil Dindanya, saya akan ngomong baik-baik sama Dinda. Mohon maaf Bu Anissa, mungkin waktu itu tidak perhatian. Apa tidak melihat kamu pakai jepitan baru ya? Jepitan atau apa sih itu? Ya, jepitan. Nah, jepitan. Gitu. Oke, berarti mengulas kembali ya Nah, ke saya kepada masih Dinda. manggil, ajak ngomong baik-baik. Berarti besoknya ditanya kembali, Ya, diberi dia perhatian lagi. nggak ada perasaan saya dikasih atau apa.
Oke, berarti besoknya langsung ditindaklanjuti supaya dia tidak ada perasaan pilih kasih dan merasa disayangi oleh gurunya. Oke. Kayak Siska, kayak Yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, kira-kira kebutuhan apa ini? Dia jawabannya gini, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Buning? Apa ya? Kebutuhan apa? Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kebebasan. Dia kenapa kebebasan Buning? Dia ingin belajar yang nyaman. ingin memilih belajar yang berarti gaya belajar gurunya. Gaya belajar gurunya biar berubah gitu. Oke, dia ingin mendapatkan pembelajaran nyaman, bebas memilih. Kalau bisa jangan yang kayak begitu ya, divariasi. Nah, tindakannya gimana Buning? Menindaklanjuti. Ganti metode. Oh, Buning akan mengganti metode pembelajaran. Keren sekali Buning dan Bu Anissa. Keren. Nah, yang terakhir, jawabannya Dinda, aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi harga dirinya merasa terkoyak. Dia merasa gambarnya tidak kurang bagus nih, tapi gurunya malah pamerin. Nah, kebutuhan apa ya? Rasa diterima. Rasa diterima, Rasa dihargai. dihargai. Tadi yang merasa dihargai kebutuhan apa ya? Saya yang pertama. Dihargai, harga diri, kasih sayang. Selain itu apa lagi? Penguasaan power. Iya, penguasaan power. Ada kata kuncinya, nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kenapa dia nggak suka? Karena pada saat dia udah kayak kita nih, udah menunjukkan brandingnya dia nih, wah keren, anak hebat, nggak sudah nge-branding dirinya dia. Tiba-tiba gurunya menurut dia menjatuhkan harga dirinya dia. Dia mungkin ada temannya yang mentertawakan, Malu. jadi dia malu, udah bikin ke teman-temannya nih jadi anak keren, tiba-tiba gurunya memperlakukan dia menurut dia salah. Jadi sebel nih. Jadi yang terlukanya kebutuhan dasar yang tidak dia dapat adalah kekuasaan selain kasih sayang. Kasih sayang juga betul di sini. Dia juga ingin merasa diterima, tapi selain itu di sini ada power. Karena mungkin anak ini sudah merasa kalau dengan tindakan gurunya seperti ini, dia tidak akan dianggap anak yang terampil, tidak dianggap anak yang berprestasi. Padahal dia ini dianggap sebagai seorang anak yang terampil, seorang anak yang berprestasi. Nah, jadi tindakan kita setelah melihat komentarnya Dinda, kira-kira apa ya? Bu Aisyah mungkin? Tidak komentari yang buruk-buruk tentang karya anak, karena setiap karya anak itu punya istimewa masing-masing. Iya, berarti hasil karya anak ada yang buruk atau tidak Bu Aisyah? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Baik semua. Apa ya, semua hasil karya itu punya maksud tujuannya sendiri. Bahkan waktu di TK anak saya itu udah di-prepare nih setiap orang tua. Ketika nanti masuk ruang pameran, tidak boleh ada yang mengomentari yang buruk-buruk karena hasil karya anak semuanya istimewa. Iya, karena anak itu unik, punya kodrat alamnya masing-masing. Memang ada anak yang ahli dalam menggambar, tapi dia tidak ahli dalam matematika misalnya. Ada anak yang ahli dalam matematika, tapi tidak ahli dalam menggambar. Jadi mereka punya keunikannya masing-masing, dan kita diharapkan tidak mencela yang menurut mereka kekurangannya mereka. Nah, sekarang dari 5 kebutuhan dasar itu yang ingin kita dapatkan adalah dunia yang berkualitas, dunia yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dunia berkualitas
kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita sendiri. Jadi dalam pikiran kita nih, bukan dalam pikiran orang lain. Tempat kita menyimpan gambaran, representasi dari semua yang kita inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Contohnya, Bu Ririn, dunia yang Bu Ririn inginkan yang seperti apa? Dunia yang berwarna, tidak monoton, terus yang bervariasi. Contohnya, mau hadir di dalam dunia yang Bu Ririn itu mau ada orang yang seperti apa? Berbagai macam orang yang bisa saya temui supaya saya bisa belajar dari orang tersebut. Jadi nggak hanya satu orang itu saja yang harus berteman dengan saya, ada dalam hidup saya. Jadi berbagai orang yang dengan memiliki pribadi yang masing-masing. Jadi kita bisa belajar dari orang tersebut seperti itu. Itu dunia berkualitas yang Bu Ririn impikan. Apakah bisa sama dengan teman-teman yang lain? Belum tentu. Kalau misalkan saya tanya ke Bu Siska, dunia Bu Siska yang Bu Siska impikan yang seperti apa? Dunia yang bisa saling menghargai. Yang bisa saling menghargai. Saling menghargai dengan sesama, karena dengan saling menghargai itu orang pasti bisa saling menyayangi. Oke, tapi itu yang ada di angan-angan Bu Siska ya? Iya, kenyataannya enggak. Kenyataannya masih ada mungkin. Ada karena kebutuhan dasar tadi, ada yang Bu Siska, ternyata di dunia nyata masih ada orang yang tidak menghargai saya. Padahal dunia impian saya ada orang yang saling menghargai, saling menyayangi. Kalau seperti itu tidak ada perang, ya tidak ada perang, tidak ada pertengkaran dalam hidup. Itu dunia yang diimpikan. Kalau Bu Ririn kebalikannya, Bu Ririn pengen dunia itu ya beragam. Mau siapa aja tuh ada di dunia Bu Ririn. Biar Bu Ririn itu hidupnya bervariasi. Mau dari orang yang sombong mungkin nggak apa ada di hidup saya. Mau dari orang yang jahat tidak apa-apa, karena Bu Ririn ingin mendapatkan pengalaman hal-hal baik yang dipetik. Tapi kalau Bu Siska enggak, saya maunya dunia saya itu isinya orang yang saling menghargai, saling menyayangi. Nggak mau tuh orang-orang yang ada di dunianya Bu Ririn. Jadi pikiran Bu Ririn dan Bu Siska aja tentang dunianya itu beda. Apalagi anak. Di kelas kita maksimal 32 anak punya dunia masing-masing. Ada yang mungkin dunia saya maunya isinya Teletubbies. Nah, dunia kamu maunya gimana? Ada mama sama aku aja, orang lain gak usah ada. Ada mungkin yang seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan dunia kita itu memang nyata ada di dunia ini. Kita nggak bisa ada di dunia berkualitas sesuai keinginan kita, karena setiap orang itu berbeda-beda. Begitu juga dengan murid kita. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Nia sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Tadi seperti yang dikatakan Pak Rizal, kita itu menuntut, memotivasi mereka. Dan tadi nilai-nilai kebajikan yang kita impikan ada di murid itu. Gimana kita membuat mereka mempunyai dunia berkualitas yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikannya itu tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Rizal. Kita membuat keyakinan kelas dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Jadi apa nilai-nilai kebajikan yang utama? Misalkan kepedulian. Ya, kita mau anak kita, masalahnya anak sekarang kurang peduli. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita yakini, percaya bersama di dalam kelas. Minimal di dalam kelas dulu
Nah, kita lakukan bersama-sama dengan tahap-tahap tadi keyakinan kelas tadi. Setelah keyakinan kelas semua terwujud, dari kelas 1 sampai kelas 6 kita bisa membuat keyakinan sekolah. Dan dengan motivasi tadi yang ketiga ya, motivasi karena menghargai nilai-nilai yang ada dalam diri kita, bukan karena takut dihukum atau motivasi mendapat penghargaan. Kita berharapnya kita semua mempunyai motivasi yang ketiga yang tadi luar biasa Bu Rodiah sudah sampaikan, motivasi menghargai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi karena Bu Rodiah menghargai waktu, bukan karena takut dimarahin sama kepala sekolah, bukan karena ingin dipuji sama anak-anak, dipuji sama teman-teman, tapi karena Bu Rodiah menghargai waktu, menghargai dirinya sendiri, dan percaya kalau saya harus tepat waktu. Nah itu semoga kita semua punya motivasi seperti itu, di luar tadi motivasi yang lain-lainnya. Nah ini dunia berkualitas saya ada 6 pertanyaan. Saya tanya ke Pak Pur, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Pak Pur? Ibu, guru, istri. Berarti anak nggak penting. Pertama paling penting ibu, guru, istri belakangan. Istri. Anak malah tidak terpikirkan sama yang pertama kali terpikirkan sama Pak Pur adalah ibu. Siapa yang orang paling penting dalam hidup? Berarti Pak Pur ingin dalam dunianya ada ibunya ikut serta. Keren sekali Pak Pur. Karena kalau Bu Devi, siapa orang yang paling penting dalam hidup Bu Devi? Orang tua. Suami. Anak. Oke, berarti 3 orang tua, suami, anak ini harus ada dalam dunianya Bu Devi ya. Oh, teman juga. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Bu Yufin, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bu Yufin? 1 aja, yang paling penting. Percaya diri, keren. Paling penting itu percaya diri ya. Sekarang kalau saya tanya sama Bu Ayu, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bu Ayu? Jujur. Nah, 1 jujur, 1 percaya diri. Sekarang saya tanya sama Bu Rodiah, kalau ibu menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling ibu inginkan ada pada diri ibu? Penyabar, luar biasa. Jadi menurut ibu orang yang ideal itu adalah orang yang penyabar. Keren. Pantesan sama muridnya sabar banget ya. Sabar sekali. Saya aja kalah sabar. Masih harus banyak belajar dari orang lain. Kalau Bu nih, kalau ibu jadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling ingin ibu ada pada diri ibu? Nilai kebajikannya? Iya, Buning. Jujur. Oke, jujur. Keren Buning. Jujur itu yang utama, makanya Buning kalau misalnya tidak suka ya jujur, dia langsung bilang. Iya. Lanjut, saya tanya sama Bu Anissa. Apa pencapaian ibu yang sangat ibu banggakan? Yang paling ibu banggakan sampai saat ini? Pencapaian Bu Anissa. Pencapaiannya saya banggakan saat ini, sampai saat ini saya nggak nyangka saya bisa Hadir di sekolah ini ya, yang paling membanggakan. saya pikir saya sekolahnya akan di swasta. Oh, berarti menjadi guru di SD Pondok Rangon 1 tadinya Bu Anissa di sekolah swasta. Itu yang paling membanggakan sampai saat ini ya. Kalau Bu Mega,
apa pencapaian Bu Mega yang paling sangat membanggakan untuk Bu Mega sampai saat ini? Saya menjadi guru dan itu cita-cita saya dari kecil. Jadi guru. Sudah tercapai cita-citanya dan paling membanggakan. Oke, sekarang saya tanya lagi sama Pak Usni. Apa pekerjaan ideal bagi Bapak? Dosen harusnya sih Bu. Tapi berarti belum tercapai ya? Belum. Belum. Alhamdulillah dosen anak SD alhamdulillah. Ya, untuk saat ini dunianya Pak Usni seharusnya pekerjaan idealnya adalah dosen, tapi belum tercapai. Mudah-mudahan tercapai ya nanti Pak Usni ya, amin. Kalau Bu Devi, pekerjaan idealnya apa? Saya ya guru tuh ada lagi. Oh, berarti yang sekarang ini sudah paling ideal yang diimpikan sama Bu Devi ya? Dulu pernah kerja di perusahaan asing, Wes. tapi itu Zaman saya saya kerja. terlalu jam 7 berangkat dan 10 malam pulang. Berarti menurut dibandingkan dengan pekerjaan yang terdahulu, Bu Devi pekerjaan yang sekarang itu yang paling ideal. Oke. Yang terakhir, Bu Ririn, bagian perjalanan hidup Ibu di mana Ibu merasa itulah titik puncak hidup Ibu itu yang mana? Coba ceritakan. Perjalanan hidup gimana merasa titik puncak itu sekarang ya berarti ya? Iya. Bisa melalui berbagai macam tantangan yang awalnya saya nggak mau jadi guru dan sekarang saya harus menjadi guru dan harus mendalami banyak karakter dari murid. Nah, itu yang titik puncak hidup saya yang awalnya benar-benar nggak mau jadi guru karena emang niatnya nggak kesana, tapi karena dorongan dari orang tua, jadi saya berusaha untuk mempelajari apa yang sekarang sudah saya jalani. Mungkin Dorongan dari orang tua. Jadi pada awalnya motivasi ekstrinsik. Kalau sekarang udah intrinsik nih. Iya. Makanya Bu Ririn luar biasa sekali ya, banyak prestasinya. Nah, buat Bunda nih, Bunda Diri. Bagian perjalanan hidup Ibu mana yang merasa itu titik puncak hidup Ibu? Yang merasa titik puncak ya perjalanan hidup. Iya. Kalau teman-teman tahu, saya memang awalnya memang bercita-cita jadi guru dari kecil karena terinspirasi oleh tetangga saya karena hidup di desa ya. Jadi tetangga saya yang guru itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari suami istri jadi guru dan petani gitu. Tapi kemudian lulus SPG tidak jadi guru. Lulus SPG terakhir saya menjadi pramuniaga, lalu menjadi kasir selama 7 tahun. Tapi nyambi kuliahnya di IKIP Jakarta. Waktu itu ada UMPGSD namanya gitu. Ketika kemudian tahun 98 Pak Harto lengser ya, tahun 98 Pak Harto lengser, saya itu memilih di PHK karena saya sudah lulus CPNS menjadi guru. Jadi itu kayak semacam titik balik dari yang tadinya sebenarnya nggak kebayang sih seorang anak petani jadi PNS di Jakarta gitu. Setelah itu barulah mengalir mengikuti. Nah, iya. Dari 98. 98, betul, CPNS 99 100%. Luar biasa. Ternyata dua teman kita titik puncaknya pekerjaannya ya, yang awal mula bukan sesuatu yang diinginkan, malah sekarang dijalani, dan apakah itu jadi sesuatu yang jadi luar biasa buat Bu Dirik dan Bu Ririn? Iya. Iya, karir yang luar biasa. Tadinya nggak kebayang hidup di Jakarta. Oh, tadinya tidak kebayang hidup di Jakarta. Kalau saya orang Jakarta, Bu, jadi udah kebayang hidup di Jakarta. Ya, betul. Seperti ibu bapak saya juga dari Ciamis, orang tuanya petani, benar-benar petani. Betul. Yang
saya dengar ceritanya dulu kalau makan itu dicampur sama jagung, dicampur persis, sama sama ngalamin. ubi, singkong, untuk beras itu luar biasa. Jadi dia tidak menyangka jadi guru di Jakarta, diangkat di Jakarta dan sekarang berkarir di Jakarta, dan alhamdulillah sekarang sudah pensiun dalam lulus sampai 60 tahun. Kalau bapak saya di 58. Jadi itu memang hal-hal yang luar biasa. Jadi keren buat Bu Ririn, keren juga buat Bu Ririn. Nah selanjutnya, inilah dunia berkualitas kita. Kita mau ada siapa di dunia kita, nilai-nilai kebajikan apa yang kita harapkan, terus karakter yang pada diri kita itu yang kita inginkan seperti apa, pencapaian yang sangat membanggakan, pekerjaan ideal kita, dan titik puncak kilas balik perjalanan hidup kita. Kalau dari diri saya sendiri, orang yang paling penting dalam hidup saya, orang tua, suami, dan anak. Keluarga tentunya itu yang paling penting dalam hidup saya, yang harus ada di dunia saya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup saya? Yang sangat ingin saya miliki adalah mandiri. Karena sampai saat ini saya termasuk istri yang tidak terlalu mandiri ya. Jadi mandiri dalam arti semuanya. Saya di antara yang lain-lainnya, saya tuh ingin sekali benar-benar jadi orang yang mandiri. Lalu karakter tadi sudah, pencapaian yang sangat membanggakan. Pencapaian tadi hampir sama Bu Diri, sama Bu yang pernah ceritakan sama Bu Nurita. Tahun 2013 setelah saya lulus UPI, lalu saya menikah. Tidak lama ada tes CPNS tahun 2013 dan saya diterima. Dan itu sangat membanggakan sekali, karena pada saat itu saya anak pertama. Jadi kata bapak saya harus memberikan contoh yang terbaik untuk untuk adik-adik saya. Adik saya ada 4. Jadi saya dimotivasi dari kecil, kamu tidak boleh sekolah di swasta karena bapak ibu cuma PNS. Kalau di swasta mahal, nanti adik kamu tidak sekolah. Jadi kalau kamu masuk swasta, kamu ikut sekolah persamaan aja. Terus dari SD, SMP, SMA, sampai saya mau kuliah, kalau tidak dapat negeri, tidak dapat beasiswa, kamu kerja aja jadi pramuniaga. Kalau nggak di pabrik Saya kombuan. dong pramuniaga. Iya. Kalau dulu saya, karena kelemahan saya tidak suka berdiri terlalu lama. Jadi bayangan saya jadi pramuniaga atau jadi pegawai pabrik pasti berdiri 8 jam. Karena tante saya bekerja seperti itu, dia pulang kerja dia mengeluh, maka itu jadi motivasi. Awalnya motivasi experiencing, dan itu membanggakan saya sekali karena pada saat itu, ayo kakak bisa nih, teteh bisa nih, kalian juga bisa. Jadi memberikan standar untuk adik-adik saya berjuang. Jadi itu yang paling membanggakan karena bisa pertama kali membuat bangga orang tua saya. Untuk karena dari kecil cita-citanya pengen jadi guru. Karena ngeliat ibu saya enak banget jadi guru. Anak-anaknya terkontrol, pulang tidak sampai malam, tidak seperti tetangga-tetangga yang lain. Maghrib sudah ada di rumah. Kenyataannya ya sekarang sudah berbeda zamannya, tapi alhamdulillah tidak terlalu sibuk seperti tetangga yang di karyawan swasta. Nah, pekerjaan ideal bagi saya untuk saat ini adalah jadi guru. Tetap menurut saya ideal karena saya membandingkan dengan pekerjaan yang lain. Untuk sebagai perempuan, waktu saya untuk keluarga tidak terlalu banyak tersita, jadi masih ada untuk perhatian ke anak-anak. Ya tadi titik puncak hidup saya adalah ya tadi bisa memberikan hal membanggakan untuk kedua orang tua dan menjadi teladan untuk adik-adik saya. Itu dunia berkualitas yang versi saya, dan dalam perjalanannya memang kita ingin selalu apa yang ada di dunia kita itu menyenangkan. Tapi dalam perjalanannya ada hal-hal yang kita butuhkan tidak tercapai, dan mudah-mudahan untuk mencapainya kita melakukan hal-hal yang positif bukan yang negatif. Nah, selanjutnya
kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelumnya sudah pernah kita bahas. Sebagai penghukum, contoh perbuatan gurunya seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Oh, kamu mau jadi anak yang itu ya, ngelawan ya. Oh, pengen ya disuruh keliling lapangan ya. Nah, seperti itu. Menyindir atau menghukum. Misalnya seharusnya dia nggak ngerjain PR, malah dihukumnya suruh push up 20 kali. Nah, itu tidak relate ya, tidak sesuai. Terus pembuat merasa bersalah. Guru biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Misalnya anaknya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Kamu gak kasihan sama orang tua kamu? Nanti kalau kamu terlambat terus, orang tua kamu bisa dipanggil. Nanti orang tua kamu malu. Kamu jadi anak ya membuat malu orang tua. Seperti itu. Jadi dia gimana caranya anak itu merasa bersalah. Terus teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Anaknya terlambat nih. Ya udah, karena ya besok-besok jangan terlambat lagi. Sekarang boleh masuk, ntar gampang sama guru piket itu urusan ibu. Sekarang masuk dulu. Jadi ini juga ada baiknya, juga ada buruknya juga ya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Kamu sudah berapa lama terlambat? Konsekuensinya dari terlambat itu apa? Jadi dipertegas kalau di pemantau konsekuensi dari aturan sekolah yang dia lakukan. Jadi konsekuensinya apa? Itu pemantau dia mengingatkan apa kesalahannya dan mengukur konsekuensinya. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing anak untuk reflektif. Nah, dari yang 4, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau, motivasi yang timbulnya itu ekstrinsik. Sedangkan untuk sebagai manajer, motivasi yang timbulnya itu adalah kontrol diri, motivasi intrinsik. Jadi menurut Bapak Ibu, mana yang paling bagus? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Lalu dari motivasi yang tadi, guru berkata yang tadi yang sudah penghukum, kamu tidak melakukannya, kamu sudah mengecewakan ibu bapak, teman, lakukan demi bapak ibu. Ya udah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya. Manajer, apa yang kita yakini, mengingatkan keyakinan kelasnya, mengingatkan nilai-nilai kebajikan, mengingatkan alasan-alasan mereka melakukannya. Jadi mereka berlaku lebih reflektif, menyadari dan memberikan solusi dari kesalahannya untuk memperbaiki kesalahannya. Hasilnya apa? Kalau penghukum, murid memberontak, jadi pendendam. Ada loh di berita, ya karena dendam sama gurunya, tiba-tiba kita lihat sekarang ada murid membacok gurunya. Ya, kita ngeri banget karena apa? Ternyata gara-gara ditegur. Ada murid yang tiba-tiba, oh kita lihat berita guru dan murid, ini mungkin hasil dari penghukum. Dia menghukum dia karena nggak ngerjain PR, contohnya seperti itu. Dan ini nyata kita lihat di berita ada. Terus menyalahkan orang lain, bisa jadi dia menyalahkan ibunya, menyalahkan temannya, bahkan menyalahkan gurunya. Ada anak yang mengadu ke orang tua, kenapa kamu disetrap? Bilang ke orang tuanya, gurunya aja itu yang sok-sok disiplin, terap saya, tanpa dia melihat kenapa dia dihukum dan apa kesalahannya. Lalu hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong, pembuat merasa bersalah. Karena dia merasa diintimidasi, dia supaya aman, supaya cepat, biasanya dia akan muncul jadi anak yang pembohong, tidak mau jujur dan menyembunyikan masalahnya. Kalau teman, ketergantungan. Pada saat kita tidak bisa berlaku sebagai teman, dia akan merasa kecewa sama kita. Kalau kita posisi kontrolnya sebagai teman. Pemantau, menyesuaikan bila diawasi
Kalau tidak diawasi, mereka tidak menyesuaikan dengan peraturan. Jadi kalau misalnya seharusnya mereka tidak menyontek nih di kelas, karena gurunya nggak ada, dia nyontek. Tapi kalau ada gurunya, dia tidak menyontek. Itu kalau pemantau kelemahannya. Manajer menguatkan watak dan karakter karena dia tahu keyakinan kelasnya, dia tahu dia bersikap reflektif, dia kuat karakternya. Jadi dia bisa merefleksikan dirinya dia, jadi dia bisa memperkuat karakter watak yang nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Dan di sini murid akan berkata, kalau penghukum saya tidak peduli, kalau pembuat merasa bersalah maafkan saya, kalau teman saya pikir bapak ibu teman saya, sedangkan kalau pemantau saya akan dapat berapa bintang, kayak memberi penghargaan tadi. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Jadi dia akan menuntut kepada kita, karena ada konsekuensi setiap apa yang dilakukan. Lalu kalau motivasinya intrinsik di manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Dia akan minta dibimbing, minta dituntun, tapi dia akan menemukan solusinya sendiri. Jadi kita menuntutnya dia untuk merefleksikan kesalahannya dan menemukan solusinya tanpa memberikan mereka hukuman. Nah, restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya serta setelah berbuat kesalahan. Tujuan restitusi adalah membuat murid menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, yaitu keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak bersikap reflektif pada dirinya. Restitusi memperbaiki hubungan. Saya berantem nih, karena ada restitusi dia akan akur lagi nih, tapi dengan solusinya dia. Oh, kenapa dia jangan minta maaf, misalnya memperbaiki hubungan yang salah. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi bagaimana nih menyelesaikannya? Jadi ditawarkan oleh guru, dituntun oleh guru. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi dibantu untuk merefleksikan diri dia. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tidak ada anak nakal. Kenapa dia berbuat itu? Pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, dan itu ciri-ciri restitusi. Restitusi cara yang paling baik untuk kita lakukan supaya anak bisa merefleksikan dirinya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bukan tindakannya dia, tapi karakter apa yang akan kita kuatkan. Restitusi menguatkan, mencari solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia bisa diterima lagi ke dalam kelompoknya apabila itu dilakukan oleh berkaitan dengan teman-temannya yang lain. Nah, ini kita menerapkan dalam restitusi ada segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Dalam menerapkan segitiga restitusi ini tidak harus berurutan. Jadi bisa kita pada saat menstabilkan identitasnya, bisa kita berebutan dulu ke keyakinan, atau kita ke keyakinan dulu. Tapi semua tahapan ini kita lakukan. Jadi kenapa harus dilakukan? Supaya kita dapat mencapai solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi segitiga restitusi ini kita lakukan, tidak harus sesuai urutannya. Kalau urutannya kan kita stabilkan dulu identitasnya supaya dia tidak emosi, bisa berpikir lebih fokus. Lalu kita tanyakan tindakan yang salahnya, kita validasi, kita tanyakan alasan-alasannya. Terakhir menanyakan keyakinan kelas. Dia sudah paham keyakinan kelasnya apa, baru kita menawarkan bagaimana mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini yang menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh,
tidak ada manusia yang sempurna. Itu perbuatan yang manusiawi. Setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Jadi kata-kata seperti itu bisa kita ucapkan supaya dia tidak merasa menjadi orang yang gagal, orang yang bersalah. Dia merasa, oh iya, manusia itu manusiawi untuk berbuat kesalahan. Validasi tindakan tujuannya memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakannya. Jadi kita tanyakan alasannya dan kita tahu nih, oh iya, berarti kamu sedang memenuhi kebutuhan kesenangan nih. Seharusnya itu tidak baik, seharusnya bagaimana. Kita divalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan untuk menghubungkan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi dia inginkan. Jadi dia kayak nilai-nilai kebajikan itu bisa kita terapkan. Nah, ini skenario yang tadi penerapan segitiga restitusi. Bagaimana kita kata-kata yang kita ambil ya, dari berbuat salah itu tidak apa-apa, validasinya menanyakan alasan, menanyakan keyakinan kelasnya, cara memperbaiki tindakan tersebut. Nah, kita lihat kasus yang pertama. Ini adalah Salwa, siswa kelas 5 SD. Pada jam istirahat, teman-temannya melihat Salwa membuang sampah sembarangan. Lalu Salwa dipanggil oleh guru wali kelasnya Bu Diana di ruangan kelas. Nah, ini skenario. Jadi ini hanya skenario ya Bapak Ibu. Hanya skenario saja. Jadi silakan, ini salah satu bentuk segitiga restitusinya. Silakan dilihat, ini salah satu penerapan langkah-langkah segitiga restitusi.
Jadi apabila itu terjadi pada saat jam bidang studi atau olahraga, guru bidang studinya tidak bisa menyelesaikan, maka guru wali kelasnya bisa melakukan segitiga restitusi atas permasalahan pada kegiatan jam olahraga, misalkan seperti itu. Jadi teman-teman, semoga budaya positif kita bisa sampai kepada penerapan segitiga restitusi. Jadi semoga pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah kita, budaya positif kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan bisa sampai kepada anak supaya mereka menjadi karakter yang mempunyai nilai-nilai positif. Riza? Sebelum kami tutup, kami minta perwakilan dua guru untuk menyampaikan kesannya dalam kegiatan diseminasi ini. Pesan aja pendapat. Pendapat Bulletin tentang materi yang kita sampaikan sebagai apa namanya cara penyampaian ke. Terima kasih atas waktunya. Materi hari ini sangat luar biasa, sangat bagus, menambah wawasan saya dalam melaksanakan tugas sebagai guru, lalu menambah wawasan saya untuk menghadapi murid dengan karakter-karakter yang berbeda. Mudah-mudahan saya juga dapat menghadapi murid sehingga jika ada kasus akan sampai kepada segitiga restitusi ini dan menjadi guru yang manajerial. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih, keren sekali Bu Yufi. Semoga kita bisa menerapkan hal-hal yang terbaik buat murid kita. Selanjutnya, Bu Anissa. Aji nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini yang disampaikan oleh Pak Rijal dengan Bu Diana itu sangat, bagi diri saya itu sangat bermanfaat buat sebagai saya seorang guru, bermanfaat banget ilmu yang diajarkan oleh Bu Diana dan Pak Rijal. Mungkin saya nggak banyak-banyak, cuma saya menginginkan atau dari Bu Diana, Pak Rijal bercerita di depan, ada motivasi di diri saya harus berubah, saya harus tekad, saya harus bisa menciptakan situasi di kelas itu lebih baik, bisa menciptakan belajar atau cara belajar yang menyenangkan bagi murid, dan saya harus berubah bisa lebih baik. Pokoknya lebih baik lagi dari yang sekarang. Gitu. Terima kasih Pak Rizal dan Bu Diana. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, kesabarannya, dan motivasinya untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak Ibu yang sangat berharga ini. Kami berdua, saya dan Pak Rizal, mohon maaf apabila ada kata-kata atau tingkah laku dari kami yang salah, yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.